kabarnya? Puji Tuhan baik. Iya, puji Tuhan kita sama-sama dalam keadaan sehat ya. Ya ini begini Bu, saya datang ke ruangannya Ibu terkait dengan LMS saya di program Guru Penggerak. Itu ada tugas modul 3.1 yaitu di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah saya. Kemudian di situ ada modul yang namanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Ibu sebagai pimpinan saya akan mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kembali ke pertanyaan Ibu ya. Ya. Kita harus pahami dulu apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika. Dilema etika itu kan benar ketemu benar. Iya. Sedangkan bujukan moral itu benar ketemu salah. Iya. Cara sederhana itu apabila terjadi hal demikian, sebagai pimpinan itu kan saya akan mengidentifikasi masalah itu dulu kan. Setelah itu saya mencoba menentukan solusi apa yang saya akan ambil. Setelah itu saya merefleksikan apakah ini tepat ataukah masih kurang atau bagaimana. Setelah dari semuanya itu, disitulah saya akan mengambil keputusan. Contoh kasus yang Ibu di sekolah yang selama ini, Misalnya ya, guru yang sering terlambat atau anak murid yang jarang masuk. oh iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, sebagai pimpinan, sebagai kepala TK, saat saya dihadapkan pada situasi seperti ini, saya harus melihat mana bentuk tanggung jawab, di mana kepedulian, dan mana kedisiplinan. Sebagai seorang guru, sebelum kita bertindak itu, kita harus punya refleksi diri. Kita harus tahu, seperti halnya kita itu harus pintar merasa, tetapi bukan merasa pintar. Mungkin demikian. Oh, berarti melihat situasi ya Bu ya. Iya. Jadi yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Misalnya ya, ada pendidik yang melanggar. Kita harus objektif melihat bentuk pelanggarannya. Kan kita harus tahu pada saat dimana kita memberikan punishment kepada guru, kepada pendidik, pada saat bagaimana juga kita memberikan reward kepada pendidik tersebut. Sebagai kepala TK, saya harus punya empati, bukan hanya simpati kepada pendidik yang bersangkutan. Berarti saya ikut merasakan dulu apa yang dirasakan oleh pendidik sebelum saya mengambil suatu keputusan. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Benar ya, dilema etika. Sebagai seorang kepala TK, saya kan tidak selalu bersama pendidik. Mungkin juga pada saat saya akan mengambil keputusan itu ada perasaan tidak enak hati, apalagi kita sebagai sesama ibu, sebagai guru. Mungkin faktor usia saya lebih muda dibanding rekan sejawat saya guru, seperti itu. Berarti di sini Ibu melihat situasi dan fakta yang Iya, terjadi. benar. Ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu pada kasus-kasus dilema etika ini? Penyelesaiannya Ya, tantangannya yang Ibu hadapi. Kadang menempatkannya itu kan, ada yang harus memang saya selesaikan saat itu, ada yang saya perlu waktu, dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikannya. Mungkin ada rekan sejawat saya, pendidik, ibu guru, yang melakukan kebajikan moral, benar kan? Saya tidak akan menegur beliau di tempat umum, mungkin saya akan memanggil, karena apabila kita menegur seseorang itu, apalagi dia seorang pendidik, kita harus jangan ada didengar sesama rekan sejawatnya. Tetapi apabila saya akan memberi reward, saya akan berikan reward itu di hadapan teman-temannya untuk memotivasi rekan pendidik yang lain. Berarti Ibu mencari pendekatan. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ada, jawabannya ada. Sebagai seorang kepala TK, saya otomatis punya catatan khusus. Setiap orang guru itu seperti ini, dan melihat dari absensi dan laporan kinerja ya guru yang bersangkutan. Berarti Ibu berdasarkan penilaiannya itu tersendiri ya. Setiap guru itu, setiap pendidik ya, saya punya catatan-catatan khusus karena tidak semua sama. Dari kinerjanya ibu guru saya juga menilai, dari absensi juga saya dari sana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Saya mendengarkan, saya mencerna, ikut merasakan apa yang menjadi problem atau masalah pendidik. Ya. Sebagai seorang kepala TK, seorang pimpinan, saya harus mengasihi, punya kasih, rendah hati. Kita harus satu visi dan misi, punya refleksi diri, siapa saya, siapa dia, siapa kamu, dan saat ini saya di mana. Misalnya saya, walaupun kita berteman ataukah pendidik itu senior saya, tetapi pada saat jam dinas saya adalah tetap pimpinan di tempat ini. Jadi kita bisa menempatkan waktu saat ini saya di mana. Jadi tolong kita harus pahami sama-sama kita, siapa saya, siapa dia, siapa kamu. Itu. Berarti intinya kita bekerja sama. Iya, makanya saya bilang tadi satu visi, satu misi. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya Ibu. Itulah, saya bukan hanya mendengarkan dari sepihak, ya. Saya akan menampung dari beberapa pendidik yang ada, terus saya mencari solusinya dan menilai di catatan khusus saya. Saya akan lihat catatan khusus saya, bagaimana guru yang satu, dari situ saya bisa mengambil sebuah keputusan. Oke, berarti Ibu melihat apa? Dari yang luas, pengalamannya Ibu, dari pengalaman Ibu itu sebagai contoh. Semoga kedepannya itu tidak akan mengimbas kepada rekan-rekan yang lain. Oke Ibu,
Terima kasih atas waktunya karena saya sudah mengganggu aktivitas Ibu di ruangan, jadi banyak pelajaran yang saya petik dari pengalamannya Ibu. Semoga kedepannya bisa secara pribadi bisa saya terapkan dalam kepribadian saya menghadapi rekan-rekan sejawat maupun di mana saya berada. Sekali lagi terima kasih, selamat siang Ibu. Kembali terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, salam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bagaimana keadaan Ibu? alhamdulillah sehat. Iya. Tetap sehat. Puji Tuhan, Puji Tuhan, alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Dalam keadaan sehat. Maksud dan tujuan saya sama Ibu meminta waktunya sebentar terkait dengan tugas saya di modul 3.1 di program Guru Penggerak di LMS itu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, pada saat ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait tentang kasus-kasus yang Ibu alami di sekolahnya Ibu. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Pertama, selama saya sebagai pemimpin di sekolah ini, kasus yang hadapi di sekolah itu yang jelas ada kasus dari guru dan ada juga dari siswa. Kalau guru misalnya berkaitan dengan pembelajaran setiap hari yang mana mereka melaksanakan pembelajaran yang terlalu keras kepada siswa. Hal itu yang menyebabkan orang tua biasanya menimbulkan suatu problem antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Jadi untuk ketika yang seperti itu saya hadapi dan saya pecahkan melalui rapat, misalnya kalau itu diperlukan, kalau tidak saya ambil secara khusus. Contohnya misalnya guru salah satu misalnya kasusnya memukul, nah itu yang pertama. Yang kedua kasus terhadap guru pribadi, yaitu tentang dia sering datang terlambat, sementara kita memberi contoh kepada siswa itu jangan sampai anak-anak datang terlambat. Kemudian kasus yang kedua terhadap anak itu yang biasanya kasus yang setiap harinya itu yang misalnya dalam setiap harinya datang ke sekolah sering datang terlambat, itu merupakan kasus juga yang mana ada dampaknya kepada siswa itu kita arahkan datang lebih awal. Ketika ada siswa yang datang terlambat, itu akan menjadi problem juga di antara guru, siswa, dan terutama saya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan tersebut. Saya akan meminta orang tuanya atau anak itu sendiri untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan hal apa dari anak, mengapa anak tersebut bisa terjadi seperti itu yang mengakibatkan dia lambat, apa yang menyebabkan, apakah ada dampak apa akibat-akibat dari kejadian seperti itu. Berarti kasusnya ini guru dengan siswa yang datang terlambat. Ya, datang terlambat. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Sebenarnya kalau memang nilai dalam kasus namanya kasus tidak ada nilai kebajikannya. Nanti kalau kasusnya nilai kebajikan, kasus itu satu problem yang ada di sekolah. Ketika kasus itu mengarah ke arah yang maksudnya kita lihat dari bentuk kasusnya seperti apa. Jadi andaikan kasus itu bisa menimbulkan suatu kebajikan yang mana kita katakan tadi, yang ketika dua diantaranya yang kita ambil sama-sama mengandung kebajikan, tapi kita harus kita harus memprioritaskan dulu. Nah, apabila kasus itu menimbulkan terlihat ada sisi baiknya,
Maksudnya kita harus memprioritaskan apa yang didahulukan. Nah, iya. Berarti intinya memprioritaskan Sesuatu sesuatu yang mana utama. ya yang utama dari sisi kasus yang dihadapi anak tersebut. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Hal yang pertama saya melihat dari siswanya dulu ya. Dari siswanya hal yang dilema yang saya hadapi itu misalnya anak harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang setiap hari yang menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap sekolah tersebut. Berarti anak-anak diarahkan untuk tidak berbuat tidak mengulangi hal-hal yang seharusnya tidak dilaksanakan yang merugikan dirinya sendiri. Dan ada dampaknya kepada teman-temannya. Betul. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Ibu? Tantangannya yang Ibu? Tantangan yang saya hadapi itu tergantung karakteristiknya anak itu sendiri. Kalau umpamanya anak tersebut itu suatu tantangan, biasanya dia keras, seperti ini yang harus kita arahkan. Dia begini, dari keluarganya seperti ini. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya. Apalagi juga ada guru, ada siswa. Jadi kepada siswa seperti apa? Kan guru itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi itu merupakan tantangan saya. Ketika menghadapi guru seperti ini, sebagai pemimpin saya harus melakukan seperti ini. Jadi saya setiap hari mempelajari karakteristik anak ataupun karakteristik guru untuk menghadapi. Berarti tantangannya kita melihat bagaimana karakter guru dan si anak si A. A. Karena setiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda. Ya, betul, Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur apa seperti apa yang Ibu jalankan? Yang pertama, ketika ada kasus itu yang dikatakan tadi menjadwalkan atau mempunyai program, hal itu memang kepala sekolah itu membuat program, tetapi manakala kejadian itu mendesak, itu tanpa jadwal, hari itu maksudnya melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Kalau memang saat itu bisa diselesaikan, hari itu diselesaikan. Tetapi apabila kejadian atau kasus itu tidak mesti memerlukan saya harus mengumpulkan guru, saya mengumpulkan orang tua, mengumpulkan komite, itu mempunyai program, berarti dijadwalkan. Tetapi apabila suatu kasus itu bisa diselesaikan saat itu, diselesaikan saat itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya tadi pertanyaannya yaitu keterlanjutannya, maksudnya dalam melaksanakan kasus tersebut penjadwalan tersebut. Nah itu jelas pasti ada tidak lanjutnya seperti apa yang harus kita laksanakan. Berarti intinya ketika jadwal yang Ibu ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Baiklah Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh jelas ada, tidak mungkin saya berdiri sendiri. Iya. Yang jelas ada satu, namanya kita pertama kerjasama dengan guru, kemudian ke orang tua, kemudian di sini ada namanya komite. Jadi itu harus kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, di mana kita untuk meningkatkan potensi sekolah dan lain sebagainya, kita perlu kerjasama. Tidak bisa juga mengambil keputusan sendiri. Semuanya ya itu terlibat. Orang tua, guru, komite yang ada di dalamnya, itu pemangku kepentingan itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil itu sangat memang merupakan seorang pemimpin itu harus bisa mengambil memang pembelajaran dari sisi segala kasus yang dihadapi di sekolah. Pembelajaran yang saya bisa hadapi di situ yaitu ketika hal itu terjadi, kasus-kasus seperti itu, semoga hal itu tidak akan terulang lagi, dan berharap kepada guru, siswa dan kepada saya sendiri berusaha untuk tidak
mengulangi hal-hal kejadian, apalagi kejadian menyangkut etika. Jadi artinya menghilangkan segalanya supaya jangan terulang. Berarti tidak boleh mengulangi Ya, tidak boleh. hal yang Hal yang sudah terjadi semoga tidak terulang. Itu merupakan pembelajaran. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dalam percakapan ini. Banyak ilmu dan banyak pengalaman selama Ibu jadi headset kepala sekolah telah Ibu bagikan ke saya. Sungguh berkesan, semoga kedepannya saya bisa terapkan di tempat saya mengajar. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang telah Ibu luangkan untuk saya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya datangi Ibu ke sekolahnya Ibu terkait dengan program saya di LMS di Guru Penggerak itu di modul 3.1. Saya harus mendatangi beberapa sekolah. Di situ dimintakan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan nanti saya utarakan ke Ibu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini kami di sekolah ada beberapa kasus yang biasa terjadi, seperti misalkan kasus guru datang terlambat ya. Sementara di sekolah itu sudah ada aturan yang disepakati bersama oleh lembaga itu, ketika datang jam berapa, pulang jam berapa, dan semua guru tahu aturan itu. Nah, ketika kasus itu terjadi, jelas saya sendiri sebagai kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan supaya tidak berdampak tidak baik kepada guru lain dan guru yang bersangkutan yang ada dalam masalah itu. Oh ya, berarti contohnya ada beberapa orang guru yang datang terlambat, Bu, ya? Ada. Oh iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Ibu? Baik. Saya lanjut dari pertanyaan nomor 1 tadi ya. Iya. Saya ambil contoh tadi yang seperti saya katakan tadi, misalkan guru terlambat. Guru terlambat itu tentunya saya akan undang beliau, itu saya tidak tegur depan orang, Ya. saya secara mata saya tanyakan kenapa bisa terlambat, sementara tugas dia di sekolah sudah ditahu, aturan sudah ditahu. Ketika masalahnya adalah masalah yang paling prinsipil yang guru tersebut katakan pada saya, misalkan anak sakit di rumah yang tidak bisa dia tinggalkan, sementara di sisi lain tugasnya harus tepat datang ke sekolah. Nah, saya harus sebagai kepala sekolah harus bijak dalam menyikapi hal tersebut, agar juga tidak agar teman-teman yang lain juga, saya harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk ibu itu dan juga kebijakan lain yang juga bisa dimengerti oleh guru-guru lain. Berarti Ibu mendekati, ya. Intinya mendekati guru yang mempunyai masalah datang terlambat. Iya. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, ketika masalah itu ada yang seperti saya katakan tadi, pertama tentu berbicara dari hati ke hati dengan guru tersebut, mengetahui masalahnya apa. Setelah mengetahui masalahnya apa dan ternyata bahwa itu memang prinsipil bagi guru tersebut,
saya juga sebagai kepala sekolah harus bijak, tentu dengan harapan saya kepada guru tersebut bahwa kalau bisa diselesaikan masalah tersebut di rumah. Misalkan anak sakit, bagaimana supaya ada yang bisa mengawasi anak tersebut, tapi dia tidak mengabaikan tugasnya di sekolah. Khawatirnya nanti ketika itu akan terjadi lagi, guru-guru yang lain juga akan mengikutinya. Dan langkah saya menyelesaikan ini adalah memberi pengertian kepada guru tersebut, dan bila ada hal-hal yang mungkin terjadi lagi seperti itu, secepatnya memberikan informasi kepada saya bagaimana supaya agar ketika terlambat ada guru lain yang bisa mengantisipasi tugasnya, dan guru lain juga saya harapkan bisa mengerti keadaan beliau tersebut, karena tidak ada manusia juga guru, dan tidak ada permasalahan yang tidak bisa yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Oke, Ibu, berarti Ibu mendekati, mencari tahu apa permasalahannya guru tersebut. Iya. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Yang paling efektif ya? Iya, yang paling efektif. Yang paling efektif ini berarti kebijakan yang tentu diterima baik oleh pihak yang melakukan pelanggaran aturan, dan juga pada pihak sekolah sendiri. Ya. Di situ jelas saya sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan pengertian dan terutama kedisiplinan, ketegasan, agar hal-hal yang bisa kita handle, dikondusifkan agar semua peraturan yang ada di sekolah dapat diterima, dan bila ada hal-hal yang mungkin terlanggar bisa diselesaikan dengan baik. Iya, intinya berarti Ibu sebelum dia terlambat, dia memberi informasi dulu kepada Ibu atau kepada rekan yang lainnya. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik. Tantangan ya, biasanya juga manusia itu kan, saya katakan tadi manusia juga guru ya. Kadang ada guru yang agak sedikit karakternya agak sedikit keras. Nah, di situ biasa dilema bagi kepala sekolah untuk bagaimana kita mendekatinya dengan agar tidak menyinggung perasaan guru tersebut, agar guru tersebut merasa enjoy, merasa kita perhatikan, dan juga agar merasa masalah yang dihadapi karena penyebab dia terlambat itu tidak menekan dirinya. Seperti itu. Iya, berarti seperti itu. Ibu tantangannya merangkul dengan mencari karakter Ibu ini sebagai apa, gitu ya. Jadi, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, selama ini bila ada kasus-kasus tersebut, saya sebagai kepala sekolah atau sekolah kami tidak memiliki jadwal. Ketika ada kasus tersebut, kami langsung menyelesaikan kasus tersebut agar tidak berlarut-larut dan tidak jadi polemik dan dilema untuk berikutnya lagi. Oh, berarti langsung secepatnya supaya ini kasus ini tidak berkelanjutan dan berdampak tidak baik bagi teman-teman yang lain. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Alhamdulillah, kita sekolah itu kompak ya. Apapun masalah yang ada di sekolah itu biasanya kami selalu rembuk dan kami selalu rapatkan, dan hasil rapat itu biasa mengambil keputusan yang baik dan tidak memberatkan satu pihak dan pihak lain. Dan yang
terkait dengan yang melakukan pelanggaran peraturan seperti tadi itu biasanya cepat memahami dan tidak mengulangi lagi. Oh, Biasanya seperti itu. iya. Berarti apa ya? Mencari Mm-mm. kesempatan yang baik. Gitu. Iya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, Mm-mm. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setiap lembaga itu pasti mempunyai masalah, baik masalah itu datangnya dari guru, dari murid, dan lain-lain. Seperti kasus yang tadi, setiap kasus itu kita ambil pelajaran baiknya di situ, kita ambil hikmahnya di situ, dan kita buat kasus-kasus itu untuk kita jadikan Acuan. kita jadikan evaluasi kembali. Kita jadikan evaluasi kembali bagaimana kita menerapkan peraturan, bagaimana guru dan anak-anak di sekolah itu mematuhi aturan, dan kepala sekolah juga tentunya harus mengambil kebijakan dan kebijakan yang baik demi kenyamanan lingkungan warga yang ada di sekolah itu merasa lebih baik. Dan tentunya kalau kondusif lingkungan seperti ini tentunya akan memberikan dampak yang baik juga untuk pendidikan anak-anak, dan tentunya program-program sekolah dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktunya dalam percakapan ini, sungguh dan sangat banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 ini, di mana di dalam diskusi ini banyak permasalahan yang Ibu utarakan. Jadi saya nanti bisa mengambil hikmah dari permasalahannya Ibu. Andai kata ada nanti di sekolah saya, bisa saya tiru caranya Ibu untuk menyelesaikannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menerima saya kembali ke sini untuk mewawancarai. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat pagi.